Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Ini adalah sesi ketujuh kita. Jadi ini adalah sesi terakhir sebelum mid semester, kayak gitu ya. Dan insya Allah besok kita pekan depan gitu ya, kita akan melakukan mid semester. Kita akan membahas mengenai manajemen pengawasan risiko bank syariah bersama saya, Rosana Eri. Yuk, mari kita mulai perkuliahan kita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan why. Mengapa sih penting mempelajari manajemen risiko? Mengapa sih bank itu perlu banget mempunyai manajemen risiko gitu? Sebenarnya nggak cuman bank aja sih, kalau Bu Rosana ada di prodi sebelah gitu ya, di prodi manajemen bisnis kayak gitu juga ada juga materi mengenai manajemen risiko, tapi tentunya karena manajemen bisnis itu lebih luas, maka pembahasannya lebih luas. Tapi kalau di sini, di manajemen operasional perbankan syariah, tentunya akan membahas sesuatu yang lebih spesifik, yaitu manajemen risiko khusus di perbankan syariah. Seperti itu ya. Jadi mengapa harus belajar? Ini di sini Bu Rosana sudah tulis tujuan mempelajari dari manajemen risiko. Yang pertama, itu adalah menyediakan berbagai informasi penting yang berhubungan dengan risiko pada pihak regulator. Jadi nanti akan ada beberapa jenis risiko gitu ya yang berkaitan dengan pihak regulator. Jadi manajemen risiko ini bisa menjadikan atau juga aktivitasnya adalah menyediakan berbagai informasi penting ini kayak gitu ya. Terus juga memberikan kepastian bahwa bank tersebut itu tidak akan mengalami kerugian yang besar gitu ya. Jadi manajemen risiko itu untuk itu, memastikan bahwa nggak akan rugi besar kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah meminimalisir adanya kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai risiko. Jadi nanti kita akan belajar macam-macam risiko, jadi dari berbagai risiko gitu ya, itu akan diminimalisir dengan manajemen risiko ini. Terus yang mungkin bersifat tidak terkontrol, yang terkontrol maupun tidak terkontrol, kayak gitu, itu bisa diminimalisir. Terus kemudian digunakan sebagai alat untuk mengukur exposure. Terus juga untuk pemusatan dari risiko. Jadi kalau kalian nanti belajar di mata kuliah sistem pengendalian manajemen, itu juga akan belajar mengenai pemusatan, termasuk pemusatan risiko gitu ya. Ada pemusatan profit, ada pemusatan risiko, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga gitu ya, untuk mengalokasikan besarnya modal dan juga membatasi kemungkinan risiko yang terjadi kayak gitu. Jadi alokasi modal itu seberapa kayak gitu, terus membatasi risikonya dengan dari modal tersebut gitu. Jadi ini adalah tujuan dari manajemen risiko. Oke, lanjut lagi kita menuju ke karakter manajemen risiko bank syariah. Jadi ada tiga hal karakter manajemen risiko bank syariah. Yang pertama adalah preventif, yang kedua adalah detektif, dan yang ketiga adalah recovery. Kalau preventif pasti itu pasti dilakukan sebelum terjadi kayak gitu ya, bersifat preventif kayak gitu. Jadi supaya nggak terjadi. Kalau yang preventif ini itu adalah di mana terdapat persetujuan dan opini dari Bank Syari dan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu sudah mempunyai regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan, misalnya dalam manajemen likuiditas batasnya sekian, batas bawahnya sekian, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus untuk apa-apa semuanya itu sudah diatur gitu ya oleh Bank Indonesia. Nah, itu untuk apa? Itu adalah untuk supaya meminimalisir risiko itu kayak gitu ya. Itu preventif. Di awal Bank Indonesia sudah membuat peraturan-peraturan gitu dan harus dilakukan oleh Bank Syariah. Yang kedua adalah detektif. Bahasa Indonesianya deteksi kayak gitu ya. Jadi ini karakter manajemen risiko yang pengawasan di dalam bank syariah meliputi aspek-aspek antara lain aspek perbankan yang diawasi oleh BI kayak gitu, dan juga aspek syariah diawasi oleh DPS. Jadi detektif ini dilakukan oleh dua kayak gitu kan, BI mengawasi mengenai aspek perbankannya dan DPS aspek syariahnya kayak gitu. Terus recovery ini hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan. Namanya aja recovery ya. Recovery itu kan udah terjadi, terus
diperbaiki gitu kan. Nah, ini udah terjadi kesalahan, maka koreksi yang dilakukan melibatkan BI dalam aspek perbankan dan juga mempertimbangkan aspek syariahnya tentunya adalah DPS. Kalau recovery itu setelahnya. Jadi sebenarnya ini ada di karakter ini ya, ini ada di waktunya. Kalau preventif itu sebelum, kalau detektif itu deteksi gitu ya, terdeteksi gitu. Terus recovery itu ketika perbaikan kayak gitu. Berikutnya kita belajar mengenai jenis risiko, tapi ini risiko dalam penanganan nasabah kayak gitu ya. Jadi nanti ada manajemen risiko yang lainnya nih. Kita ke penanganan nasabah dulu, itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan faktor dan berdasarkan dampaknya. Nah, berdasarkan faktor ini ada dua juga. Yang pertama adalah risiko non-bisnis, yang kedua adalah risiko bisnis. Kalau risiko non-bisnis ini, di sini contohnya adalah risiko akibat kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Cara untuk memanagenya seperti apa? Kalau kayak gini, ya diasuransikan, kayak gitu. Jadi risikonya itu tidak ditanggung semuanya oleh bank tersebut, kayak gitu. Tentunya asuransinya juga harus syariah, kayak gitu. Terus kalau risiko bisnis, contohnya apa? Contohnya adalah risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko imbal hasil, kayak gitu. Nah, itu adalah risiko bisnisnya, kayak gitu ya. Terus, risiko non-keuangan, itu ada juga. Contohnya adalah risiko hukum, risiko reputasinya gitu ya, risiko strategis gitu, dan risiko kepatuhan. Nanti akan kita bahas nih macam-macam risiko bisnis ini. Terus kemudian berdasarkan dampaknya, ada risiko unik dan risiko pasar. Kalau risiko unik ini disebut juga risiko non-sistematik, kayak gitu. Risiko yang dapat didiversifikasikan, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya risiko pasar, itu juga biasa disebut dengan risiko yang tidak dapat didiversifikasikan, kayak gitu. Jadi dia adalah sistematik, kayak gitu ya. Habis ini kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya, penjelasan-penjelasan tentang ini. Nah, ini adalah jenis risiko menurut Schrock 2002. Ada beberapa jenis risiko, ada 10 di sini. Tadi sudah kita bahas juga sedikit beberapa sekilas banget kayak gitu di slide sebelumnya mengenai risiko bisnis kayak gitu ya, dan ini biasanya tadi ada di risiko bisnis juga kayak gitu. Kita bahas ya. Yang pertama adalah risiko pembiayaan. Jadi, risiko pembiayaan ini sering disebut juga dengan credit risk. Jadi, dia adalah risiko yang dialami bank karena dia melakukan pembiayaan-pembiayaan kayak gitu. Kan bank itu kan melakukan pembiayaan ya terhadap beberapa sektor kayak gitu. Kredit lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini ada risikonya, dan risikonya ini namanya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini seberapa besarnya itu bisa diukur dengan rumus atau dengan formula kayak gitu, namanya adalah FDR, tulisannya FDR kayak gitu ya, FDR. Nah, rasio FDR ini sering juga disebut sebagai rasio untuk mengukur seberapa besar bank syariah tersebut menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besaran dana yang dia himpun gitu, yang dia punya kayak gitu. FDR, Financing to Deposit Ratio, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah risiko pasar, kayak gitu kan, atau sering disebut juga dengan market risk. Risiko pasar ini adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portfolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga yang pasar yang dimaksud itu ya risiko komoditas, risiko ekuitas, dan juga nilai tukar kayak gitu ya. Kadang kan hal-hal semacam itu naik turun kayak gitu. Nah, ini namanya adalah risiko pasar atau market risk kayak gitu. Terus berikutnya yang ketiga adalah risiko likuiditas. Tentang likuiditas ini kita udah bahas gitu ya kemarin
Likuiditas itu kan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana cash flow kayak gitu ya, dengan segera kayak gitu ya, dengan meminimalisir risiko kayak gitu. Nah, itu juga ada namanya risiko likuiditas. Kayak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional ini adalah risiko akibat kurangnya atau dia mengalami defisiensi kayak gitu ya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini itu tuh mencakup kesalahan manusia, biasanya human error kayak gitu, terus kegagalan sistem. Terus juga bisa karena ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank kayak gitu. Pokoknya mengenai operasional bank kayak gitu. Kayak gitu. Terus berikutnya adalah risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum ini itu biasanya adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Terus adanya kelemahan dalam aspek legal atau yuridis kayak gitu. Jadi kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhnya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Nah, itu adalah risiko hukum legal risk. Makanya harus benar-benar dipersiapkan secara ketat kayak gitu ya supaya tidak terjadi risiko hukum ini. Terus kemudian yang keenam adalah risiko reputasi kayak gitu atau sering disebut juga dengan reputation risk kayak gitu kan. Risiko reputasi itu timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para stakeholder atau nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum kayak gitu ya, meskipun belum menjadi nasabah bank, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kayak gitu misalnya, dulu banknya itu pernah apa gitu ya, pernah ada kasus apa. Jadi reputasinya nggak baik lah di mata orang gitu. Meskipun dia tuh belum jadi nasabah kayak gitu. Nah, itu adalah reputation risk kayak gitu. Jadi sering ada berita-berita negatif dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh itu adalah risiko strategis atau strategic risk. Risiko strategik ini muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis kayak gitu. Jadi kan top manajemen gitu ya di bank itu kan sering membuat keputusan-keputusan kayak gitu ya. Nah, kadang keputusan itu kan ternyata nggak tepat gitu. Dan setiap keputusan itu kan selalu menanggung konsekuensi ya. Selalu ada risikonya kayak gitu. Nah, ini adalah risiko strategis, risiko dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh top level manajemen di bank kayak gitu. Terus kemudian yang kedelapan itu adalah risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan ini dapat terjadi karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah kayak gitu. Itu ya, itu jadinya risiko kepatuhan. Terus yang ke-9 adalah risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil itu dapat dihadapi oleh bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di mana besarnya imbal hasil nasabah itu mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomiannya menurun. Sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah kayak gitu. Kadang kayak gitu kan ya, setiap investasi yang berkaitan dengan nasabah kadang kan sangat berpengaruh pada harga kayak gitu. Nah, ini namanya adalah risiko imbal hasil. Kayak misalnya BSI gitulah. Harga emas naik turun gitu kan, mereka punya fitur emas kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan ada risiko imbal hasil karena bagaimanapun juga nasabah itu pasti akan menginginkan imbal hasil gitu. Dan itu tentunya mempunyai risiko gitu yang harus ditanggung oleh bank syariah ketika harganya naik atau ketika harganya turun dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang ke-10 adalah risiko investasi. Risiko investasi ini kalau berdasarkan fatwa
DSN MUI gitu ya, perhitungan bagi hasil itu kan tidak hanya dinyatakan pada jumlah pendapatan atau penjualan debitur, tetapi juga dikurangi dengan pembiayaan pokoknya, kayak gitu kan. Jadi risiko investasi ini dapat jadi lebih besar gitu perhitungannya daripada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah, kayak gitu. Jadi kadang yang didapat itu lebih besar, kayak gitu ya. Ada risikonya kayak gitu, sehingga ada risiko yang harus diambil oleh bank tersebut karena investasi ini gitu, di bank-bank syariah gitu. Jadi ini adalah jenis risiko menurut Schrock 2002. Segini aja Bu Rosana memantik diskusi gitu ya dengan materi-materi. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi di forum yang lain, bukan di YouTube. Semoga bermanfaat share video ini. Terus kemudian apa lagi ya? Oh gitu aja deh. Maaf bila banyak salah-salah Bu Rosana kayak gitu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.